wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak solih. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak solih? Seperti biasa, hal yang perlu kalian lakukan sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya yaitu yang pertama, silakan siapkan bukunya. Sekarang waktunya pembelajaran bahasa Jawa. Jadi silakan siapkan buku bahasa Jawanya ya anak-anak solih. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa anak-anak solih agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian ukara panyuwun atau kalimat permintaan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri ukara panyuwun atau kalimat permintaan. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat ukara panyuwun atau kalimat permintaan. Jadi, setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah nanti, Ustazah harapkan kalian mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ukara panyuwun itu. Kemudian kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya dan juga kalian bisa membuat ukara panyuwun atau kalimat permintaan. Nah, seperti itu ya anak-anak solih. Sudah siap? Sudah mulai ya. Ukara panyuwun. Materi tersebut adalah materi bahasa Jawa ulangan 4. Nah, apa ya ukara panyuwun itu? Ada yang tahu? Ukara panyuwun atau kalimat permintaan yaiku ukara kang isine nyuwun tulung marang wong liya supaya nindakake penggawean kanggo awake dhewe. Artinya, ukara panyuwun atau kalimat permintaan yaitu kalimat yang isinya meminta bantuan atau meminta tolong kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan untuk kita. Nah, itu adalah maksudnya dari ukara panyuwun. Nah, agar kalian lebih memahami tentang ukara panyuwun, simaken teks pacelaton iki. Jadi, simaklah teks cerita berikut ini ya anak-anak solih agar kalian lebih memahaminya. Mas Ahmad, ibu nyuwun direwangi ngerapikno dolanane adik nggih? Nggih, Bu. Artinya, Mas Ahmad, ibu minta dibantu merapikan mainannya adik ya. Kemudian Ahmad menjawab, "Iya, Bu." "Tolong ibu dibuntutaken sapu ning mburi." "Enggih, Bu." Nah, "tolong ibu diambilkan sapu di belakang." "Iya, Bu." Nah, itu tadi percakapan singkat antara ibu dan juga Ahmad. Matur nuwun Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad. Sami-sami Bu. Sama-sama Bu. Nah, ukara panyuwun ing pacelaton. Jadi berdasarkan cerita yang baru saja Ustazah bacakan, itu terdapat ukara panyuwun. Kira-kira yang mana ya anak-anak solih? Ya, Mas Ahmad, ibu nyuwun direwangi ngerapikno dolanane adik nggih. Nah, itu adalah contoh dari kalimat atau ukara panyuwun yang ada pada percakapan antara ibu dan juga Ahmad. Kemudian ada lagi yaitu tolong ibu dipundhutaken sapu ning mburi. Tolong ibu diambilkan sapu di belakang. Nah, itu juga termasuk ukara panyuwun. Nah, anak-anak solih, berdasarkan percakapan tersebut kita bisa melihat ada ciri-ciri ukara panyuwun. Nah, ciri-cirinya bagaimana ya ukara panyuwun itu? Atau ciri-cirinya bagaimana ya kalimat permintaan itu? Perhatikan dua kalimat atau
dua ukara yang disampaikan Ibu ke Ahmad. Nah, ciri-ciri yang pertama bisa kita lihat, gunakake tanda seru ing pungkasane ukara. Jadi menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini. Nah, kedua kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru. Itu ciri-ciri yang pertama. Jadi ciri-ciri ukara panyuwun sing kaping 1 yaiku gunakake tanda seru ing pungkasane ukara atau diakhiri dengan tanda seru pada akhir kalimatnya ya. Kemudian ciri yang kedua, ciri sing nomor 2, gunakake tembung nyuwun utawa tulung. Nah, untuk ukara panyuwun itu biasanya ada tembung nyuwun atau kata nyuwun. Nah, ini ya. Ini pada kalimat yang pertama ada tembung nyuwun atau kata nyuwunnya. Kemudian pada kalimat yang kedua atau pada ukara sing kaping pindho iku ana tembung tulung atau kata tulungnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ukara panyuwun. Nah, Ustazah akan memberikan contoh lain untuk ukara panyuwun. Bu, nyuwun pirsa PR basa Jawa. Artinya Bu minta minta dijelaskan PR bahasa Jawa. Jadi kalau kalian misalnya tidak memahami bahasa Jawa, kalian minta tolong ke ibu. Nah, ungkapannya bagaimana? Yaitu Bu nyuwun pirsa PR basa Jawa. Artinya Bu minta dijelaskan PR bahasa Jawa. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, Dek, tolong pondokno tasku ing kamar. Artinya, Dek, tolong ambilkan tasku di kamar. Nah, itu adalah dua contoh kalimat atau ukara panyuwun ya anak-anak sholih. Sudah paham kan tentang ukara panyuwun? Yen nyuwun tolong marang wong liya kudu nggunakake basa sing sopan lan nggunakake tembung nyuwun utawa tulung. Jadi ketika kalian meminta bantuan ke orang lain, itu kalian harus menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan kata nyuwun utawa tulung ya. Itu kalau dalam bahasa Jawa ya anak-anak sholih. Yen sawise ditolong, ojo lali ngucapake matur nuwun. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai ditolong oleh orang lain, jangan lupa mengucapkan matur nuwun atau terima kasih. Seperti itu ya anak-anak sholih. Nah, untuk latihan kita hari ini agar kalian lebih memahami tentang ukara panyuwun, kerjakno gladen 3 halaman 6 sampai 7. Tulisno ukara panyuwun kang trep karo ukara nomor 1 sampai 5. Nah, jadi di situ sudah ada penjelasan atau situasinya. Nanti yang tugas kalian adalah menuliskan kalimat permintaan atau ukara panyuwun yang sesuai dengan kalimat yang sudah ada di buku ya. Selamat mengerjakan anak-anak sholih. Nanti jika belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah ya anak-anak sholih. Jazakumullahu khairan. Anak-anak sholih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi kita hari ini ya anak-anak sholih. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.